Perkenalkan, nama saya Kang Parman, relawan sosial, pendiri dari komunitas Kantong Doraemon dan inisiator dari Rumah Singgah Sahabat. Rumah Singgah Sahabat sendiri adalah salah satu program di Rumah Sahabat, di mana kita punya program pendampingan untuk menyediakan tempat tinggal secara gratis yang kita khususkan untuk adik-adik atau anak-anak yang mengidap penyakit kronis, baik itu kanker, tumor, jantung, intinya pada penyakit kronis khususnya pada anak, kita menyediakan tempat tinggal secara gratis buat mereka di Jakarta. Rumah Singgah Sahabat sendiri sebenarnya adalah sebuah program yang hadir dari komunitas Kantong Doraemon. Jadi tahun 2017 kita mendirikan sebuah pergerakan yang kita sebut dengan nama Kantong Doraemon, yang ini yang mungkin akrab dikenal oleh teman-teman relawan di seluruh Indonesia. Komunitas Kantong Doraemon itu punya program namanya Rumah Sahabat, di mana di dalam program Rumah Sahabat ini kita memberikan layanan dan pendampingan kepada saudara-saudara kita dari daerah yang ingin berobat ke Jakarta namun mereka tidak punya tempat tinggal, maka kita hubungkan dengan teman-teman kita atau yayasan-yayasan yang ada di Jakarta yang memiliki rumah singgah pasien. Nah, barulah tahun 2019 melalui program komunitas Kantong Doraemon, akhirnya kita mendapatkan bantuan dari donatur, orang dermawan yang membantu kita untuk berani menyewa satu rumah di belakang Rumah Sakit Cipto Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Kenari, untuk kita bisa mendirikan rumah singgah sendiri. Waktu itu kita beri nama Rumah Singgah Sahabat. Ya, itulah awal berdirinya sampai dengan hari ini, Kak. Nah, untuk per hari ini nih, sampai per hari ini Kang Parman, sudah ada berapa pasien nih yang sudah ya Kang Parman dan teman-teman bantu di Rumah Singgah Sahabat? Oke, mungkin karena dulu pergerakan kita di komunitas ada beberapa catatan pasien yang tidak kita catat memang. Tapi sejak kita berdiri dari tahun 2019 dalam bentuk yayasan, sampai sejauh ini yang tercatat di kita itu kurang lebih sekitar 230-an pasien yang udah pernah kita bantu dan dampingin dan pernah tinggal di Rumah Singgah Sahabat. Oke. Untuk hari ini, per hari ini daya tampung kita untuk rumah singgah, kita bisa menampung di 17 pasien untuk 2 rumah singgah yang kita punya. Jadi teman-teman, kita punya 2 rumah singgah di belakang Rumah Sakit Cipto. Kita punya rumah singgah yang bisa menampung anak-anak dari daerah dengan kapasitas 17 pasien beserta pendampingnya. Oke, salah satu tujuan dari berdirinya atau adanya Rumah Singgah Sahabat adalah supaya program pendampingan dan perawatan bagi adik-adik kita yang mengidap penyakit kronis ini, mereka bisa mendapatkan perawatan lanjutan selain mereka mendapatkan perawatan atau pengobatan di rumah sakit. Tujuannya adalah supaya mereka bisa mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Program-program atau layanan yang kita sediakan di rumah singgah, ada beberapa kegiatan yang kita juga lakukan selain pendampingan pendampingan untuk adik-adik atau pasien yang ada di rumah singgah ke rumah sakit. Kita juga memberikan layanan konseling atau pendampingan untuk mendukung kondisi psikologis atau mental mereka, baik itu melalui kegiatan art terapi atau mungkin kegiatan jalan bersama atau kegiatan program-program di rumah singgah yang sifatnya bisa membuat mereka itu memiliki keluarga selama mereka dalam pengobatan. Motivasi saya pribadi kenapa masih tetap bertahan di Rumah Singgah Sahabat, selain motivasi secara individu untuk memperbaiki diri, memang dalam hal kemanusiaan banyak banget yang kita lihat bahwa banyak saudara-saudara kita dari daerah yang berasal dari keluarga tidak mampu, memiliki banyak dilema terkait masalah pengobatan. Banyak saudara kita yang akhirnya berhenti pengobatan, mereka tidak melanjutkan pengobatan mereka dikarenakan mereka tidak memiliki keluarga, minim informasi. Mereka menganggap bahwa pengobatan dengan penyakit kronis itu mahal. Akhirnya membuat saya pribadi bahwa selama saya mampu dan bisa untuk memberikan bantuan ke mereka dalam hal pendampingan, itu sih yang jadi motivasi terbaik saya, bahwa dalam kondisi apapun kami siap untuk memberikan pendampingan buat
keluarga atau adik-adik dari daerah yang berobat di Jakarta. Ya, nama saya Mia Amalia, ibu dari 2 anak saya, yaitu Bintang Elsanum dengan Safia Kamelia. Asal kami dari Kabupaten Tangerang Tiga Raksa. Oke, Ibu izin kalau boleh tahu, Bu, anak Ibu mungkin didiagnosa apa ya, Bu ya, sampai maksudnya Ibu harus datang ke sini? Iya, kalau untuk anak yang nomor 2, ini karena saya punya 3 anak, ini anak nomor 2. Bintang ini sakitnya didiagnosa penyakit langka, namanya osteogenesis imperfecta, tipenya tipe 3 karena dia ada blue sclera, jadi area bola matanya yang putih itu warnanya biru keabu-abuan. Jadi penyakitnya itu kurang lebih osteoporosis dini, rapuh tulang karena kurangnya kolagen dalam tulang kayak gitu. Jadi mudah sekali patah tanpa sebab patahnya. Kalau yang ini si kecil, dia karena lahirnya prematur, jantungnya agak sedikit berlubang. Jadi harus ke RSCM semuanya pengobatannya. Iya, gitu. Bu ya. Kalau boleh tahu, Bu, untuk Ibu sendiri sudah berapa lama, Bu, ada di rumah singgah sahabat ini? Kalau pasti bergabungnya semenjak operasi pertama Bintang itu sekitar tahun 2021. 2021. Iya, sampai sekarang. Jadi pas Ibu hamil tuh masih di sini ya, Bu ya, bukan? Oh, enggak. Kalau hamil belum sempat ke sini. Gitu. Jadi perawatan di sini itu sebenarnya mau kemo, zoledronat namanya, pengobatannya zoledronat. Cuman pada saat mau ke sini keburu patah usia 3 bulan tanpa sebab karena lagi posisi tertidur. Nah, setelah itu masuk obatnya sudah sekitar 1 kali masuk obat zoledronatnya. Lalu dia ternyata harus operasi di bagian dada sama kulit kepala karena ada nanah yang tidak bisa dikeluarkan. Jadi jalan satu-satunya harus dioperasi. Nah, setelah dioperasi kita kan masih ada konsultasi ke beberapa poli, dan itu nggak cukup yang seminggu 2 minggu. Akhirnya banyak teman-teman di rumah sakit yang nyaranin coba nginep di rumah singgah. Nah, dikasihlah salah satu nama rumah singgah yang sudah punya nama baik, yaitu Rumah Singgah Sahabat. Yang kalau kita kenal di rumah sakit itu Kantong Doraemon. Gitu. Iya. Oh, berarti ini Ibu udah berapa kali mungkin kesini atau ini hanya baru sekali saja? Sering bolak-balik. Jadi ketika selesai pengobatan, kita pulang. Tidak ada poli, tidak ada jadwal untuk pemberian obat zoledronat penguat tulangnya, kita pulang. Ini kita juga lagi kesini kemarin pengajuan untuk zoledronatnya karena dia per 6 bulan sekali dapatnya. Oh gitu, Bu. Kalau apa namanya, mungkin alah sayang Bintang ya? Iya. Alah Bintang. Nah, Ibu mungkin harapannya, Bu, kalau boleh harapan untuk rumah singgah sendiri ada apa gitu, Bu? Harapan rumah singgah di sini semoga banyak sekali membantu untuk ibu-ibu dan anak-anak yang membutuhkan, banyak rezekinya, baik pengurusnya maupun para penghuni member yang ada di sini. Gitu. Makin berjaya lah, makin harum namanya, makin berkembang. Amin. Mungkin boleh, Bu, satu lagi, Bu, kalau misalkan ada kata yang menurut Ibu pas untuk rumah singgah sahabat, menurut Ibu apa? Keluarga. Oke, siap, keren. Iya, keluarga. Nama saya Ulfa Milasari, saya ibu dari Asifa Nasyakila, asal kami dari Kalimantan Timur. Dari Kalimantan Timur. Iya. Mohon izin, Bu, kalau boleh tahu, Ashila ya tadi? Ashifa didiagnosa apa, Bu? Kalau dia didiagnosa agenesis corpus callosum, jadi berpengaruh di lingkar kepalanya. Mikrosefali dia, lingkar kepalanya kecil. Jadi ada bagian otaknya yang tidak lengkap, namanya corpus callosum. Itu yang mengatur otak kanan, otak kiri. Ibu kalau boleh tahu udah berapa lama, Bu, kesininya? Di sini masih baru 3 bulan lebih.
3 bulan lebih ya Bu hampir ya. 4 bulan. Oke, Ibu tahu rumah singgah dari mana sih Bu? Terus aksesnya gampang nggak sih Bu kalau misalkan waktu mau ke sini? Dari teman, harus kumpulkan biaya dulu sih dulu waktu mau ke sini. Soalnya saya tinggal di Kalimantan itu di pelosok banget, ke Samarinda juga perjalanannya jauh, 20-an jam ke Samarindanya, Kalimantan Timur itu. Untuk aksesnya jauh ya Bu ya, untuk jauh. dari Samarinda pun Iya, ya. dari itu. Jadi memang butuh ngumpulin uang dulu. Iya, baru- biar bisa ke Jakarta Oke. gitu. Tapi Ibu untuk daftar ke sininya gimana Bu? Waktu mau daftar ke rumah singgahnya sendiri, aksesnya gimana Bu? Apakah susah? Enggak, alhamdulillah enggak susah kalau mau daftarnya. Caranya gimana? Waktu Ibu mau daftar itu bagaimana Bu? Hubungi admin ya Kak. Oh, langsung hubungin admin ya Bu ya? Kalau ada masalah di anak saya di sana, fasilitasnya kan kurang lengkap di Berau sana. Jadi disarankan untuk dicek di sini fasilitasnya. Vaskesnya pindah. Oke. Kalau kan ini memang Ashifa udah 3 bulan ya Bu ya di sini ya Bu ya. Ada perubahan nggak sih Bu? Maksudnya selama dia tinggal di sini mungkin jadi lebih happy atau gimana Bu? Alhamdulillah ada perubahan, kayak tumbuh kembangnya, kayak udah bisa duduk mandiri dulu kan waktu datang ke sini baru didudukan. Ini sudah mulai kayak paham sama apa-apa, paham gitu. Kalau ngomong ini minum tahu, dia nunjuk mana walaupun belum bisa ngomonginnya. Tahu dia. Itu berkat pendampingan kah atau gimana Bu? Kayaknya karena rame lingkungannya, biasanya kan tinggal cuma berdua sama suami juga. Nah ini udah rame, lihat teman-teman yang lain juga gitu. Jadi semangat ya Bu ya? Dia Dia semangat juga, tahu dari perilaku orang lain juga gitu dia. Oh, gitu. Tahu. Nah Ibu boleh tahu Bu mungkin harapannya untuk rumah singgah sahabat sendiri apa? Semoga lebih maju ke depannya, banyak kegiatan yang bisa untuk membangun solidaritas sesama teman yang lain. Alhamdulillah di sini nambah semangatnya, lihat dari masalah yang lain-lain juga, lihat kita jadi tahu kalau nggak ada yang sempurna di dunia ini, jadi lebih semangat lagi. Ibu kalau boleh kita minta satu kata nih yang menurut Ibu pas banget untuk menggambarkan rumah singgah sahabat, itu kata apa? Rumah singgah sahabat itu udah kayak keluarga lah. Selain keluarga Bu? Keluarga, apa ya? Penyemangat. Oke, baik teman-teman. Untuk bagaimana jika ada teman-teman di luar sana yang ingin menjadi bagian dari sahabat baik kita, ingin menjadi relawan untuk menemani perjuangan adik-adik yang ada di rumah sahabat, caranya cukup simpel. Silakan teman-teman bisa mengikuti kita di sosial media kita yang cukup aktif, adalah Instagram di @rumah_singgah_sahabat. Silakan DM di sana. Kita punya beberapa tim admin yang memang aktif untuk menjawab semua pertanyaan melalui DM sosial media kita, atau bisa nanti menghubungi kita melalui website kita di www.rumahsahabat.org. Untuk berdonasi sendiri, kami selalu menyarankan untuk semua teman-teman yang ingin berdonasi ke rumah sahabat untuk memberikan bantuan ke adik-adik yang kami dampingin, jika masih areanya adalah Jabodetabek, kita sarankan untuk datang langsung. Seperti itu. Tapi bagi teman-teman yang ada di luar Indonesia, di luar Jabodetabek, di seluruh Indonesia yang ingin berdonasi ke kita, bisa melalui rekening atas nama Yayasan Rumah Sahabat Nusantara yang mungkin nanti bisa teman-teman dapatkan melalui DM Instagram kita.